في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fihim wa la yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida. Amma ba'd. Yang kami hormati para SMPT Harapan Umat Purbalingga Submisiono SPD, yang kami hormati para pesantren atau model pesantren Tabisul Quran Ustaz Lutfi Ansori SPD Al-Hafiz, yang kami hormati seluruh Ustaz Ustazah baik di SMPT atau di pondok pesantren. Tidak lupa pula kepada bapak-bapak dan ibu sekalian yang berbahagia, calon wali murid SMP IT sekaligus pondok pesantren Tabisul Quran Harapan Umat Purbalingga, yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita mari senantiasa untuk memanjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua. Alhamdulillah, di pagi yang sejuk ini karena sedikit mendung, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amal-amal soleh, amal-amal kebaikan sebagai bekal kita semua manakala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Jangan sampai kita menjadi hamba yang sebaliknya, yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan bagi qudwah uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabatnya, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan juga kepada para umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalah-risalahnya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, kami sampaikan jazakumullah khairan katsir atas kehadiran panjenengan semua di hari ini memenuhi undangan dari panitia PPDB SMP IT dan pondok pesantren Harapan Umat Purbalingga untuk mengenalkan lebih jauh terkait dengan program-program pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh pondok pesantren ataupun SMP IT. Tentunya bagi panjenengan yang barangkali sudah ada putranya yang
disekolahkan di lembaga kami, baik di STT ataupun di SMPT, tentunya sedikit banyak sudah paham, ya, sudah mengenal lembaga ini dari A sampai Z, ya. Apalagi kalau yang dari SD, SMP, ya, beruntun terus, insya Allah sudah mengenal luar dalamnya, ya. Sehingga bukti dari kepercayaan panjenengan, ya, dengan menyekolahkan putra putrinya kepada lembaga kami, ya. Kami sampaikan jazakumullah khairan katsir atas kepercayaannya. Kemudian kami dari LPIT ini sebagai lembaga operasional, lembaga pelaksana yang tiap hari membersamai unit-unit yang ada, kita saat ini memang sedang memiliki semangat untuk melakukan aktivitas pembelajaran, mencari solusi di tengah-tengah persoalan belajar saat ini. Dikala kesulitan belajar, ya, karena faktor pandemi yang saat ini sudah setahun lebih, tentunya kita bisa merasakan, ya, bagaimana putra-putri kita belajar dengan ala pandemi, ya, terutama anak-anak SD. Panjenengan sudah sangat merasakan sekali efek dari mungkin 1 tahun bahkan lebih pembelajaran dilaksanakan dengan metode online. Tetapi karena itu sebuah pilihan atau sebuah kebijakan yang harus dilaksanakan, maka tidak mau kita harus melaksanakannya. Tetapi saya yakin kita semua merasakan perbedaan pembelajaran offline dan pembelajaran online, ya. Apalagi ibu-ibunya, tentunya ini lebih tahu sekali, ya. Kadang malah ada yang ribut sama anaknya rebutan HP, ya. Ya, ini efeknya banyak, efek psikologis, efek fisik dan macam-macam, ya. Tapi sekali lagi ini karena memang musibah kita semua, tentu kita harus menghadapi dan mencari solusi, ya, dari persoalan-persoalan ini semua. Ya, tentu kita berharap agar persoalan ini segera selesai, insya Allah. Dan kita yakin Allah akan segera mengangkat, ya, wabah ini, khususnya di tengah-tengah kita, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sementara kami sebagai lembaga pendidikan tentunya sangat mengenal betul efektivitasnya, ya, efektivitas dari pembelajaran tersebut. Maka khususnya dari SMPIT ini, karena memang berbasis pesantren, kebetulan pesantren ini diizinkan untuk melaksanakan pembelajaran offline, karena tidak mungkin yang namanya pesantren harus dilaksanakan PJJ jarak jauh, ya, sangat tidak mungkin, ya, kalau itu bukan pesantren, ya. Biayanya ya orang tuanya kalau misalkan boardingnya di rumah, dan tidak efektif, ya. Maka beberapa bulan yang lalu, setelah mungkin kurang lebih setengah tahun lebih, ya, kita online, kami mengajukan perizinan kepada Ibu Bupati dengan audiensi dengan beliau. Kemudian kami juga audiensi dengan Kepala BPBD, ya. Kita alhamdulillah langsung ada visitasi dan kita diizinkan untuk melaksanakan itu. Maka setelah sekian lama online, kita diizinkan kita mempersiapkan segala satunya, baik fisik atau non fisik, ya. Alhamdulillah kita sudah kurang lebih mungkin 3 bulan, ya. Sebelum Ramadan kita sudah melaksanakan offline, dan setelah Ramadan ini juga kita sudah melaksanakan offline, dan alhamdulillah insyaallah, ya, tidak ada persoalan, ya. Mudah-mudahan kita juga senantiasa berdoa tidak ada kendala nanti ke depan. Kami pun menyadari yang namanya wabah ini tetap ada, COVID tetap ada, tapi kita tidak ingin menyerah, ya, tidak ingin menyerah dalam arti bukan yang negatif kita terus abai terhadap persoalan prokes, ya. Tetap bahwa di antara kesulitan dalam menghadapi situasi ini, kita ingin mencari solusi agar tidak hilang semuanya. Kenapa? Karena kami meyakini yang namanya pembelajaran itu akan efektif mentransformasi nilai itu dengan offline atau tatap muka, atau dengan kita interaksi langsung, ya. Sebaik apapun, sehebat apapun model online, ini persentase untuk mempengaruhi pembelajaran anak, siswa, santri, persentasenya akan sedikit, ya. Dan kita sudah merasakan itu, kecuali mungkin pada level SLTA atau mahasiswa barangkali, karena mereka sudah bisa memilah-milah, ya. Sementara kalau usia SD ataupun SMP, ya, ini masih sangat kurang efektif. Nah,
Nah, kita memandang bahwa ini harus dilaksanakan sehingga sekarang kita sudah melaksanakan kurang lebih 3 bulan ya, 3 bulan ini, dan alhamdulillah kita bisa melihat bagaimana kondisi anaknya, para santri ya, kapasitas keberislamannya ya alhamdulillah meningkat ya, ibadahnya dan yang lain-lain. Kemudian paling penting terbebas dari alat komunikasi ya. Bukan kita anti dengan alat komunikasi, tidak ya, tetapi kita sudah merasakan ya, setiap hari anak pegang HP ya, bukan hanya untuk pembelajaran online, tetapi juga di luar itu diminta setelah belajar nggak boleh ya, pada akhirnya main Facebook, Instagram, kemudian WA dan macam-macam ya. Mungkin panjenengan bisa dibuka HP-nya anak-anak itu ya, sampai kadang di di paspor tersendiri ya kita nggak bisa buka gitu. Nah, ini persoalan-persoalan yang muncul ya, bahkan Pak Menteri sendiri kan sudah mengakui itu, sehingga kebijakan dari Kemendikbud kan membolehkan, silakan, dan itu nanti sesuai dengan prokes dan kemudian juga ada rekomendasi dari orang tua dan juga dari Pemda setempat ya, dari pengambil kebijakan setempat itu. Nah, kita melaksanakan itu, alhamdulillah ya. Hanya tadi kita ingin mencari solusi di antara persoalan dalam konteks pendidikan ya. Kalau seandainya ini berlangsung setahun ke depan, 2 tahun, 3 tahun ya, mereka online terus, saya meyakini ya, saya pribadi meyakini ada sesuatu yang kurang dalam tumbuh kembang siswa ya, ada sesuatu yang kurang, dan nanti akan munculnya generasi yang secara mental mungkin tidak terbentuk secara sempurna dalam rentang jenjang usianya ya. Secara psikologis mungkin akan berbeda dengan mereka, dengan dulu kita yang belajar normal. Nah ini jadi persoalan ya, maka dari itu ya kita memutuskan ya alhamdulillah, dan kita meyakini ke depan sepertinya kalau seandainya situasi ini agak sedikit panjang ke depan ya, saya mengira-ngira saja sepertinya pembelajaran boarding berbasis pesantren ini akan lebih efektif ya. Dari sisi tinjauan efek pandemi ini tentu akan lebih mudah teratasi. Kalau toh ya sesuatu yang tidak kita inginkan misalkan terjadi, ini akan lebih teratasi ya. Karena anak-anak itu kan santri tidak keluar dari area ya, kita minimalkan untuk mereka interaksi dengan orang luar juga. Maka mungkin nanti ada aturan wali murid saja tidak boleh berkunjung ya. Sampai kapan ya? Sampai nanti coba kita lihat perkembangan pandemi ini kayak gitu. Walaupun berita-berita kemarin ada beberapa pesantren yang pada akhirnya muncul ya, santri-santri yang terkena COVID ya. Ada yang klaster ini macam-macam. Tetapi alhamdulillah dari yang mereka rasakan rata-rata juga ringan-ringan, dan banyak yang OTG juga. Ada teman, kebetulan anak saya juga di pesantren Klaten ya, salah satu pondok pesantren di Ibnu Abbas Klaten. Dari yang terkena itu juga sembuh rata-rata OTG. Ya kalau mereka memang sehat-sehat ya, anak-anak kita justru yang agak rawan kesekan itu kan orang-orang sepuh ya. Maka secara logika kalau mereka terisolir di sini pendidikannya akan lebih aman. Proses pendidikan berjalan, transformasi nilai berjalan, dan mereka akan secara tumbuh kembang juga normal. Kemudian secara kesehatan insya Allah juga akan lebih terjaga. Ya, kalau di luar kan saya yakin ya, di luar mungkin kan tidak terpantau putra-putra panjenengan. Bagaimanapun anak pengennya interaksi dengan teman macam-macam, keluar, ada yang luar kota dan macam-macam ya. Tapi kalau di sini terisolir dalam tanda petik itu yang positif ya, dalam konteks pendidikan ini yang kita minimalisir untuk interaksi dengan dunia luar ya. Maka sekali lagi pilihan bagi kami, pilihan boarding itu adalah sesuatu yang efektif untuk sekarang ya. Ya, sehingga kami sampaikan jazakumullah khairan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semua yang telah mempercayakan kepada kami ya, untuk bukan menitipkan ya, panjenengan bukan menitipkan tapi mengamanahkan ya. Kalau nitip kayak barang ya dititip itu ya, tapi mengamanahkan kepada kami untuk mendampingi, membersamai putra-putri panjenengan dalam usia produktivitas untuk
mencari jati dirinya, untuk mengembangkan potensinya. Insya Allah ya, kami dari lembaga khususnya kita akan secara maksimal ya bersama mereka dengan model sistem pembelajaran yang ada, dan juga kami bertahap memenuhi secara fisik ya. Memang kalau bisa dilihat ya, kita akui masih sekian persen untuk kebutuhan fisiknya, tapi standar kenyamanan insya Allah sudah nyaman. Apalagi yang asrama putri ya, sudah kayak hotel gitu ya. Memang bekas hotel kita pakai untuk asrama ya, secara nyaman juga. Bapak Ibu sekalian berbahagia, sekali lagi ini kita akan bertahap ya, dan minta doa dukungan panjenengan semua untuk kita bisa melaksanakan dan kerjasamanya, sehingga pembelajaran di era wabah COVID ini kita bisa melaksanakannya dengan baik ya. Mereka anak-anak kita selamat ya, terjaga kesehatannya, dan paling penting adalah secara fisik mereka sehat dan imunnya juga semakin kuat gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, satu hal sebelum saya akhiri, tadi di mukadimah saya bacakan satu ayat yang menjadi pedoman kami ya. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ini adalah peringatan dari Allah kita sebagai orang tua ya, agar jangan sampai kita meninggalkan zuriyah kita ya, anak-anak kita, keturunan kita menjadi generasi yang lemah ya. Apalagi kalau lemah semuanya, lemah secara fisik, secara ekonomi, secara akidah, wah ini lebih repot nanti ke depannya ya. Ini peringatan. Maka landasan inilah yang membuat motivasi dan semangat kita untuk membekali masa depan anak-anak kita dengan pendidikan yang betul-betul memperhatikan masalah-masalah hal yang mendasar, terutama masalah akidah, keberislaman mereka, masa depan mereka, mental mereka ya. Jadi semua, karena yang namanya anak ya, siswa ini adalah memiliki kesempurnaan dalam tumbuh kembangnya ya. Satu sisi mereka secara fisik berkembang, mental juga harus terbangun. Antara fisik dan mental ini harus seimbang ya. Jangan sampai ada hal yang kurang. Nah, ikhtiar pendidikan kita itu seperti itu. Secara fisik ya, kuatul jism ya, kuat jasmaniahnya ini juga kita bangun mereka dengan melakukan aktivitas fisik ya, olahraga dan macam-macam. Secara mental tentu dengan penanaman nilai-nilai melalui transformasi nilai dari para ustadz-ustadzahnya, dan juga dari aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan dan juga kebiasaan-kebiasaan. Dan yang lebih khusus lagi pendidikan kami khususnya di SMPIT dan pondok pesantren ini, mungkin nanti akan lebih dalam dijelaskan, ini berbasis pada Al-Quran ya. Pondok pesantren Tahfidzul Quran. Alhamdulillah, ini kemarin saya ketemu dengan beberapa wali murid, mantan wali murid sini yang sudah selesai putranya di baik SDIT atau SMPIT. Setelah mereka melanjutkan jenjang berikutnya, mereka berprestasi ya. Alhamdulillah itu ya. Ada yang sudah menyelesaikan di jenjang yang lebih tinggi, di aliyah atau di SMA itu sudah 30 juz selesai ya. Kemudian juga ada yang prestasi akademik juga bagus. Dan angkatan pertama kami yang di SDIT ataupun yang ada di SMPIT masuk ke perguruan tinggi yang lumayan favorit. Yang favorit ada yang di UGM, ada ya. Kemudian ada yang di UNS Solo, ada yang di Unsud ya. Ada yang alumni sini, ada yang dari SDIT, SMPIT, kemudian SMAIT-nya tempat lain karena kita belum memiliki SMAIT ya. Tapi mereka alhamdulillah sudah bisa berprestasi di sekolahnya, di sekolah jenjang yang lebih tinggi ini ya. Artinya ini menumbuhkan kepercayaan kami juga, kepercayaan kami yang tiap hari bersamai bahwa pola-pola yang kami sampaikan insya Allah bisa melahirkan atau bisa berwujud pada sosok putra-putri kita yang sesuai dengan apa yang menjadi capaian dari pendidikan kita ya. Kalau dulu saya sampaikan di awal bahwa insya Allah 10 tahun lagi kita akan bisa melihat tumbuh kembang mereka seperti apa dan akan mempengaruhi situasi lingkungan. Dan sekarang alhamdulillah sudah mulai terasa ya. Putra-putri kita yang sekarang sudah mulai, angkatan pertama sudah mulai masuk kampus, dan angkatan 2 ini mereka kita amati tumbuh kembangnya alhamdulillah bagus-bagus. Akhlaknya bagus, Qur'annya bagus ya.
Dan insya Allah ya 5 tahun bahkan 10 tahun lagi tentunya akan lebih berbeda. Mereka akan masuk ke dunia nyata, dunia kehidupan yang sebenarnya yang akan dijalani oleh mereka, dan kita sudah membekali itu semua. Nah, inilah yang menjadi hal yang mendasar bagi kami. Yang terpenting bagaimana membekali mereka nilai-nilai dasar dari kehidupan ini, agar ketika menghadapi kehidupan yang sebenarnya mereka tidak gampang goyah gitu ya, punya prinsip gitu. Nah, sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada seluruh masyarakat, khususnya yang hadir di sini, Bapak Ibu sekalian, yang telah mempercayakan kepada lembaga kami ini untuk mendidik putra-putri panjenengan. Ya, kuncinya adalah kerjasama antara kami lembaga, unit sekolah, unit pesantren, dan juga para orang tua dan juga masyarakat. Ini nanti ada sebagai kunci dari keberhasilan itu semua. Sepertinya cukup sekian sekedar menyambut awal dari kami mewakili yayasan dan juga LPIT Harapan Umat Purbalingga ini, dan mohon doanya, mudah-mudahan kami sedang merencanakan berdirinya SMA IT yang kita targetkan maksimal 2 tahun, itu 2 tahun mendatang sudah berdiri SMA IT dan juga pondok pesantrennya. Ini masih dalam tahap persiapan fisik dan non fisik ya. Kita minta doa dari panjenengan semua. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan dalam menyampaikan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa ala bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya orang yaitu sambutan dan pidato dari asli yang baru, sekaligus disampaikan oleh beliau pembicara, yaitu Ustaz Mission SPD selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Asal Negara Purbalingga, dan juga nanti akan disusul oleh Kepala Pondok Pesantren Al-Quran Harapan Purbalingga, Al-Habib Ustaz Lutfi Ansori SPD. Kepada beliau kami persilakan. Langsung kedua. Mohon izin membuka masker, Pak Ibu. Ada yang nanya link tadi di grup, nanya link. Oh, Bu Upi sudah itu buka link. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Asbahna ala fitratul Islam wa kalimatul ikhlas wa ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiyyan ba'da rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Direktur LPIT Harapan Purbalingga Ustaz Cukup Prianto SPD, yang kami hormati Kepala Pondok Pesantren Harapan Purbalingga Ustaz Lutfi Ansori SPDI. Barangkali sebagian kaget loh sudah ganti ya. Yang barangkali kemarin beberapa yang di bulan Desember atau yang gelombang 2 juga ketika observasi masih Ustaz Taryudi LC, ada pergantian untuk di tahun ini. Insyaallah Ustaz Taryudi di LPIT, dan untuk Kepala Pengasuhan Ustaz Lutfi Ansari SPD Al-Hafiz Allah, yang ke depan akan menghadonai terkait dengan Pondok Pesantren Harapan Purbalingga. Yang kami hormati pula Ustaz-Ustazah dari SMPT maupun Pondok Pesantren Harapan Purbalingga, dan yang kami muliakan Bapak Ibu wali murid SMPT PPTK Harapan Purbalingga angkatan ke-8 Bapak Ibu. Jadi kami sudah 8 tahun, dan Bapak Ibu nanti menjadi angkatan yang ke-8 di sekolah dan pondok kami. Alhamdulillah, amin, puji syukur atas Allah SWT masih memberikan limpahan rahmat pada kita hingga di pagi hari ini kita bisa bermuajahah. Nih kalau di grup kemarin
kapan ketemu begitu ya, karena barangkali sebagian yang pondok sudah orientasi lebih awal, tapi memang kemarin pertimbangan kami biar tidak terlalu lama jeda antara masuk dengan orientasinya, sehingga masih fresh dan insya Allah penyiapan yang ada tidak terlalu memberatkan dan cukup waktu untuk penyiapan barang-barang santrinya seperti itu, sehingga baru terlaksana pada pagi sampai siang hari ini insya Allah untuk pertemuan orientasi yang sebagian barangkali juga tidak bisa hadir, kita untuk minta ikuti secara online. Yang kedua, salat dan salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat dan orang yang senantiasa istiqomah di jalan dinul Islam ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali nanti dari kami tidak terlalu lama, nanti banyak diskusi saja. Nanti untuk kami yang barangkali kemarin sudah kita sampaikan juga ketika interview, ketika wawancara di SMPIT di Harapan Umat Purbalingga, untuk SMP dan pondok pesantren ada 2 unit yang berbeda. Ada bagian sekolah, kebetulan saya yang diamani sebagai kepala sekolah, dan bagian pondok pesantren dari Ustaz Lutfi yang nanti mengepalai di kepala pondoknya. Lebih ke pertimbangan agar kita optimal dalam pelayanan, karena ketika bisa dibayangkan ketika kami saja harus 24 jam melayani itu tentu agak dari segi efektivitas terasa kurang, sehingga kita bagi tugas untuk yang pagi sampai sore dari teman-teman yang di sekolah, nanti dari sore sampai pagi di teman-teman pondok pesantren. Sehingga untuk pada kesempatan hari ini kita akan menjelaskan proses yang di sekolah, nanti untuk yang terkait dengan kepondokan dari Ustaz Lutfi Ansari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi sudah disampaikan ayat dari Sukuprianto ya, dari Pakdir ya. Ini sebagai landasan kami di JSIT Harapan JSIT Indonesia ya. Sebuah ayat di surat An-Nisa ayat 9 yang menjadi landasan kenapa ada SIT begitu ya. Jadi ini yang kalau di kami ada standar mutu ya, buku standar mutu yang menjadi dasar, salah satunya adalah agar kelak kita tidak meninggalkan generasi yang lemah terkait dengan lemah iman, kemudian bagaimana generasi kelak yang sebagai pewaris ya bangsa ini akan semakin lebih kuat, sehingga muncul ketika itu semangat untuk mendirikan sekolah Islam terpadu, dan salah satunya adalah SMPT Harapan Umat Purbalingga yang berdiri tahun 2014. Jadi sudah mau tahun ke-8 kami berdiri, dan alhamdulillah dari segi animo, kemudian dari tentu keberhasilan kami, keberlangsungan kami selama ini adalah tidak lepas dari daya dukung Bapak Ibu semua wali murid yang ada di hari ini, yang tentu barangkali sebagian juga muka-muka lama ya, artinya dulu kakaknya sudah di sini kemudian melanjutkan lagi ke sini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, atau yang dari SDIT kemudian melanjutkan kembali ke SMPT, berarti kepercayaannya masih percaya kepada Harapan Umat Purbalingga, kami juga ucapkan yang terima kasih. Dan yang di luar SIT pun kami ucapkan ahlan wa sahlan, yang selamat datang dan tidak perlu khawatir. Ini kemarin ketika interview ya, rata-rata ini anak saya dari SD negeri, bagaimana nanti hafalannya, bagaimana ini ya. Insyaallah pengalaman kami selama 7 tahun ini adalah meskipun dari sekolah negeri, meskipun dari MI begitu, bisa tidak kalah nih dari segi hafalan, kemudian dari prestasi yang ada, ketika memang anak itu bisa bersungguh-sungguh, kemudian dari orang tua juga support ya, mendukung, insyaallah sampai 3 tahun akan muncul potensi-potensi yang ada pada diri anak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekilas kami sampaikan yang barangkali kemarin sudah dibaca juga di web, kemudian di interview kemarin juga sudah kami sampaikan, dan di profil yang ada bagaimana kelak ke depan ya visi kami di lembaga dalam mewujudkan generasi cerdas, mandiri dan berakhlak Qurani. Cerdas jelas terkait dengan bagaimana kemampuan seorang anak, tapi kami meyakini ya bahwa setiap anak adalah cerdas. Hanya di mana kecerdasan itu muncul ya. Ada yang barangkali secara eksak bagus di matematika, berarti dia cerdas di logik ya, logika matematiknya bagus. Atau dia cerdas di bahasa, pandai menulis, kemudian ketika berbicara dia bagus.
verbalnya bagus, berarti kecerdasan anak memang di situ. Atau bahkan semuanya nggak bagus tapi dia berprestasinya di di olahraga, di fisik. Insya Allah kami di lembaga ini pun mengembangkan anak-anak yang berprestasi. Kemarin terakhir ada yang sampai tingkat provinsi untuk lomba pencak silat ya, untuk yang kita ikuti untuk Popda yang tahun kemarin. Atau kecerdasan yang ada di masing-masing anak tentu berbeda ya, dan saya yakin pun Bapak Ibu sudah paham lah ya. Ini kemampuan anak saya ketika kemarin interview lemah di sini dan seterusnya. Insyaallah akan coba kita gali nanti di awal, kita petakan bakat minatnya, kemudian kita kembangkan di lembaga ini. Kemudian kemandirian yang memang kita tekankan betul-betul. Kenapa dulu barangkali Pak Adil nanti sudah menyampaikan juga kenapa kita mendirikan lembaga sekaligus pondok begitu ya. Ketika dulu mau mendirikan SMP, apakah mau seperti biasa begitu, sekolah yang biasa, digabungkan dengan pondok ya, berbasis pondok pesantren, dan kita putuskan untuk berbasis pondok pesantren agar lebih secara karakter anak lebih kuat, kemandirian anak akan terbangun. Karena selama ini tantangan yang ada cukup berat ketika hanya sekolah saja begitu ya, pagi sampai sore, nanti pulang ketemunya dengan jajan, dengan teman-teman yang mohon maaf secara pergaulan barangkali tidak terkontrol dan seterusnya. Kemarin pengalaman juga ketika beberapa anak ya tidak izin begitu, kita telusuri ternyata memang selama ini pergaulan ketika SD gaulnya dengan anak-anak yang suka ngerokok dan seterusnya, dan ketika pulang begitu ketemu dengan anak yang gaul selama ini begitu, akhirnya ketika pas kepulangan kembali ke asrama tidak mau kembali ya, karena sudah dengan teman-temannya dipengaruhi atau bahkan terpengaruh untuk tidak kembali ke asrama. Tapi insya Allah kemandirian yang kita bentuk nanti dari kami di sekolah dan terlebih nanti banyak di pondok pesantren, insya Allah ketika dari Bapak Ibu nanti sudah mantap untuk mensekolahkan dan sudah siap untuk ditinggal ya, mohon juga untuk tidak terlalu mengkhawatirkan ya. Kalau dari Kiai Sataridi kemarin menyampaikan, kadang itu bukan anak yang kangen ya bukan anak yang biungan, tapi biung yang anakan gitu ya. Jadi yang kangen itu orang tuanya, sehingga ngintip-ngintip atau dengan muslimnya atau ustadznya, dengan gurunya, ini sedang apa dan seterusnya. Dan ketika Bapak Ibu sudah percaya kepada kami, insyaallah mohon di support, didukung dengan kebijakan-kebijakan yang ada, setiap kegiatan yang ada, dan insyaallah kita tidak anti kritik, anti masukan. Setiap ada permasalahan, ada masukan silahkan disampaikan ke kami, tidak perlu ke yang lain. Ketika itu sampai ke kami dan memang apa adanya itu, insyaallah kita akan segera tindak lanjuti. Dan yang terpenting adalah bagaimana akhlak seorang anak dengan akhlak Qur'ani yang senantiasa kita bangun, tidak hanya di sekolah ya, tapi juga disupport dengan kegiatan-kegiatan yang ada di pondok. Kemudian misi kami bagaimana dengan kecerdasan tadi, anak yang cerdas, kita selenggarakan pendidikan dan pendidikan Islam menengah pertama yang memadukan iman, ilmu dan amal. Kita di JSIT Indonesia memberikan acuan ya. Salah satunya adalah ketika setiap pembelajaran harus ada nilai-nilai keimanan yang masuk ya. Jadi nanti tidak bisa dilihat kalau di kami ada RPP-nya pelajaran matematika ada muatan-muatan keikhlasan yang dibangun di sana, atau ketika belajar IPA langsung turun melihat alam, kemudian diingatkan penciptaan terkait Allah dan penciptanya dengan diciptakan Allah dan seterusnya, yang itu meningkatkan atau menumbuhkan keimanan. Tidak hanya belajar terkait dengan keilmuan yang ada di buku saja. Dan yang terpenting lagi adalah amal yang senantiasa kita dorong untuk dilakukan. Yang barangkali selama ini ketika saya kemudian Bapak Ibu ketika dulu sekolah PAI-nya hanya 2 jam begitu, itu pun sebatas teori, tidak ada praktek. Kami di SIT menekankan betul-betul apa yang kita pelajari adalah wajib kita praktekkan, bagaimana sholatnya, kemudian amalan-amalan yang lain untuk senantiasa kita praktekkan secara langsung. Kemudian yang kedua, ini yang menjadi titik tolak
pembentukan karakter kami adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter Islami. Di sini ada akidah yang lurus, ibadah yang benar, kemudian berkepribadian matang dan berakhlak mulia, kemudian menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh, disiplin dan mampu menahan hawa nafsu, memiliki kemampuan membaca, menghafal dan memahami Al-Quran dengan baik, memiliki wawasan yang luas dan memiliki keterampilan hidup. Ini pun menjadi turunan di JSIT Indonesia ya. Jadi kami yang tergabung di SIT sudah ada buku mutu ya yang menjadi panduan kami. Jadi kita secara jaringan sudah nasional, meskipun tidak semua SDIT atau SMPT itu tergabung di dalamnya ya. Karena ketika sudah booming banyak ya orang-orang dengan modal yang ada begitu membuat SMPT, membuat SDIT. Kami tidak membatasi ya ketika dulu para funding JSIT ya, pendiri JSIT mengarahkan ini mau di franchise ya. Tidak ya, ketika dulu niat kami adalah untuk kebaikan. Setelah booming adanya SDIT dan SMPT, tidak lantas juga kita batasi ketika ada orang-orang yang ingin mendirikan dengan nama yang sama. Tapi untuk menjadi ciri khas kami, kita ada panduan dengan adanya buku mutu yang ada dengan sekaligus yang tidak dimiliki oleh orang lain, bagaimana karakter peserta, karakter pendidik yang senantiasa kita jaga ya. Ada yang menjadi modal ketika barangkali buku panduan sudah ada dan kemudian bisa ditiru, kurikulum yang ada pun bisa ditiru, tetapi ketika pendidik tidak bisa ditiru ya. Sehingga di kami sentiasa pembinaan rutin setiap pekan Bapak Ibu gurunya untuk menjaga ya keimanan, karakter pendidik itu sendiri. Dan yang ketiga, bagaimana visi kami dalam mewujudkan peserta didik yang berwawasan global dengan penguasaan bahasa Arab, bahasa Inggris dan teknologi. Yang ini kesemuanya nanti masuk di dalam KBM. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekilas kami sampaikan struktur SMPT Harapan Mas Purbalingga, Ketua Yayasan Haji Karsono SPDI, kemudian Direktur ada Suku Prianto SPD. Untuk kepala sekolah saya sendiri dibantu 3 waka nih, ada waka kurikulum, ada Dika. Biasanya di sesi orientasi kita ada perkenalan, tapi mohon maaf karena hari ini masih PAT, masih penilaian akhir tahun, jadi sebagian mengawasi dan tidak bisa dilakukan sesi perkenalan. Tapi insya Allah kita buat grup ataupun kita, kalau dulu pas ketika pandemi ada video ini ya, perkenalan Ustadz agar nanti kita bisa sharekan juga untuk Bapak Ibu nanti mengenal. Di bagian kesiswaan ada Ustadz Anta Ibnu Marzuk Arum, dan di bidang Sarpras dan Humas beliau yang ada yang biasa dengan Bapak Ibu Ustadz Priyatama Yuda Karsa atau Ustadz Yuda dipanggilnya, yang nomor Humas dan biasa ngontak-ngontak Bapak Ibu ya, beliau menikah orangnya yang jazakallahu khair nih Ustadz Yuda yang sudah menyiapkan agenda untuk pada pagi sampai siang hari ini. Itu sekilas insyaallah untuk profil sekolah kami tahun ini berarti sudah genap masing-masing 2 kelas ya. Jadi ada kelas 2 kelas putra dan 2 kelas putri. Jadi total ada 12 kelas, 6 kelas putra dan 6 kelas putri, yang alhamdulillah pada tahun ini coba kita sudah memisahkan ya. Ini karena terkait pandemi dan rencana ke depan juga seperti itu ya. Sekarang pondok dan sekolah putra ada di sini ya. Tapi untuk yang pondok putri sudah terpisah, sekaligus untuk nanti kegiatan pembelajaran juga tersentral di pondok putri seperti itu. Kemudian berkaitan dengan kurikulum, sekilas saja barangkali insya Allah sudah mafhum bersama. Kurikulum kami adalah memadukan dari kurikulum 2013 Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan untuk yang digabungkan, diintegrasikan dengan kurikulum Sekolah Islam Terpadu dari SIT, yang dalam hal ini nanti kita pelaksanaannya bekerjasama dengan Pondok Pesantren Harapan Mat Purbalingga. Jadi seperti biasa ada PAI, PKN, Bahasa Indonesia, semua yang ada di mapel umum insya Allah diberikan di kami. Tambahan kami terkait dengan SITN adalah tahsin dan tahfidzul Quran, ada fikih, akidah, sirah dan hadis ya, yang akan diberikan melalui bina pribadi Islam ketika untuk yang pembelajaran hadisnya. Dan muatan lokal yang ada adalah terkait dengan bahasa Arab dan bahasa Jawa ya, karena bahasa Arab
sebagai bahasanya kita umat Islam, dan bahasa Jawa adalah ini mulatan lokal wajib ya. Bapak Ibu yang barangkali berprofesi sebagai guru di Jawa Tengah wajib ada bahasa Jawa. Untuk KBM sendiri, ini nanti untuk yang waktu 24 jam dengan beliau Ustaz Lutfi, kami dari pagi saja, jadi jam 7.15 sudah persiapan, tapi masih nyantol juga nanti di jam ke-0 atau jam pagi sebelum pembelajaran ada kegiatan tahfizul Quran terlebih dahulu. Jadi setengah 8 sampai jam 8.20 tahfizul Quran. Kemudian untuk pengkondisian atau persiapan ya dari tahfiz, kemudian masuk ke pelajaran pertama ada Asmaul Husna kalau dulu biasanya kita di lapangan, atau nanti kita fleksibel, tapi untuk rencana ke depan agar lebih efektif di masing-masing kelas nih. Jadi ini pun pengenalan akidah ya, penguatan akidah ke anak-anak. Kemudian susunan pelajarannya kurang lebih seperti itu kalau dari Senin sampai Jumat. Khususan hari Sabtu nanti ada jadwal tersendiri untuk pengembangan bakat minat dan atau ekstrakurikuler ya, ekstrakurikuler yang nanti diajarkan, nanti kita kumpulkan di hari Sabtu. Ada yang menarik di situ, tidak ada kata istirahat ya. Jadi saya mengutip dari pembina JSIT Indonesia bahwa di SIT tidak ada istirahat ya. Waktu istirahat adalah waktu untuk penerapan adab Islami. Jadi ketika istirahat itu jamnya apa biasanya? Jajan ya. Maka waktu jajan itu adalah jajan untuk penerapan mereka antri, kemudian mereka makan jajan harus sesuai dengan adab-adab yang sudah diajarkan. Jadi ketika beliau Syukro Muhab ya, yang dulu ketua JSIT, sekarang sudah berganti, menyampaikan hal demikian, dan insya Allah kita pakai ketika waktu jeda adalah ya meskipun penerapannya istirahat, tapi kami sampaikan juga ke anak-anak adalah ini bagian dari penerapan adab Islami. Kemudian ada jeda yang kedua di siang hari, salah ada penerapan adab Islami yang kedua, nanti kita makan bersama, sudah kita konsep dengan kepala pondok yang baru bagaimana jadi pagi sampai siang ini tidak ada waktu untuk, kalau yang putra lagi karena sudah terpisah kelasnya, tidak ada waktu untuk masuk ke asrama. Nanti untuk pengkondisian kita dengan wali kelas masing-masing makan bersama, kemudian salat duhur, istirahat, dan insyaallah ada khitobah ya atau kultum ba'da duhur yang dilakukan oleh anak-anak sebagai bekal mereka sebagai dai ya ketika sudah lulus. Kemudian untuk jamnya sampai kurang lebih 2:30 untuk amanah yang dibebankan kepada kami di sekolah, teman-teman Bapak Ibu guru yang di sekolah, sampai jam 2:30 sudah kembali ke asrama dengan, kalau ini dengan penuh keceriaan ya. Kami harapannya ketika pembelajaran adalah bukan beban ya, bukan beban yang anak-anak ikuti, tapi bagaimana KBM yang ada bisa enjoy, fun, dan menyenangkan dengan pembelajaran atau materi yang ada. Kemudian untuk kegiatan kokurikulernya yang ini di bawah kekeswaan ya, kita ada kelas inspirasi. Kalau kelas inspirasi biasanya kita mengundang pembicara nih. Tidak jarang juga nanti Bapak Ibu yang wali kelas kita coba untuk mendatangkan ya. Misalnya ada Pak Budi, misalnya siapa yang profesinya sebagai apa, sesuai dengan profesinya gitu ya. Atau ini ada Pak TNI, ada tentara begitu. Nanti kita datangkan untuk pelatihan PBB-nya begitu, sering begitu ya. Kita datangkan, atau yang besok kita ada tawaran ya, kemarin nanti jeda PAT ada yang pinter masak ya, wali murid kemudian menawarkan ke kita untuk kelas inspirasi untuk memasak ya bagi akhwat ya terutama ya. Insya Allah untuk hari Selasa besok sudah kita agendakan. Atau sering nanti kita lihat momen ya ketika berkaitan dengan PHBI atau BHBN yang ada, kita datangkan untuk pengisian kelas inspirasi. Yang ini biasanya mengambil momen di tanggal merah ya. Jadi meskipun tanggal merah ini jangan tanya ini boleh kunjungan apa tidak ya. Jadi setiap tanggal merah pasti ada kegiatan di anak-anak. Jadi waktu kunjungan nanti ada tersendiri yang diatur oleh bagian pondok pesantren. Kemudian ada outing kelas. Kalau outing kelas ini biasanya kita keluar. Tahun kemarin kita off-kan karena pandemi. Tapi mudah-mudahan tahun ini sudah bisa keluar meskipun sekitar ini ya, sekitar sekolah saja, bagaimana pembelajaran budidaya ikan, pembelajaran perkembangan begitu, kita langsung keluar ke perikanan atau pembelajaran apa yang berkaitan misalnya kemarin
yang dekat sini ya, ada Perpusdak, sudah pernah kita kunjungi ke terkait dengan obat-obat ini ya, berbahaya ya, terlarang begitu, kita ke BNN dan seterusnya, itu yang berarti out in class. Asmaul Husna tadi sudah kami tersampaikan. Bina pribadi Islam ini juga menjadi ciri khas kami ya, bagaimana bisa, barangkali yang Bapak Ibu sudah biasa ikut ngaji ya, pengelompokan secara pembinaan secara berkelompok ya. Jadi bukan satu kelas seperti ini, tapi nanti dikelompokkan 10 sampai 12 anak dengan pembinanya masing-masing, evaluasi pendampingan ya. Dan salah satunya juga sebagai tempat curhat ya. Yang meskipun sudah ada wali kelas, ada wali asrama, untuk mudah-mudahan dengan pembina di BPI pun nanti juga semakin lebih dekat ya, karena terkelompok secara sedikit, dan beberapa materi pun akan lebih diterima ya, karena dikelompokkannya tidak penyampaiannya di kelompok yang ada bukan klasikal seperti penyampaian materi biasa. Ada hitobah, nanti di pondok pun ada bagian hitobah yang dilakukan oleh teman-teman pengasuhan, tapi di kami untuk setiap badadur yang tadi kami sampaikan. Budaya baca yang coba kita nanti hidupkan kembali. Tahun kemarin sempat vakum ya untuk di budaya bacanya, dan coba kita ambil waktu di antara jeda penerapan adab islaminya untuk budaya baca yang ada. Kemudian pemetaan bakat minat nanti dikomandoi dengan teman-teman bimbingan konseling yang insyaallah nanti di awal sudah kita petakan ya. Ini hobinya apa, kemudian sudah pernah berprestasi di mana dan seterusnya, insyaallah kita kembangkan. Dan tidak perlu sungkan Bapak Ibu yang barangkali sudah kemarin sudah kita kumpulkan juga, ada yang sudah berprestasi begitu, insyaallah kita kembangkan kembali di SMP IT Harapan Umat Purbalingga. Ada outbound sebagai bagian dari refreshing ke anak-anak dan pelatihan kemandirian, kemudian tanggung jawab. Banyak hal yang bisa diperoleh di kegiatan outbound ya, untuk kegiatan di luar. PHBN tentu hari-hari nasional kita peringati dan hari besar Islam. Kemudian dua kegiatan yang berikutnya kita garis kuning karena melihat kondisi ya. Ada SLC atau kemah ukhuwah ya, kemah biasanya gabung dengan SDIT karena kondisi kemungkinan belum bisa terlaksana, dan study tour yang bagi kami bukan hanya sekedar wisata ya, tapi study tour ini banyak pelajaran yang bisa diambil, bagaimana anak-anak bisa melakukan misal ya salat yang di jamaah qasar dan seterusnya, yang memang ketika sebuah perjalanan apa yang harus dilakukan dan seterusnya, dan terlebih akan muncul karakter aslinya ya. Ketika sudah jalan begitu capek, ucapan yang keluar apakah masih yang kasar begitu, ataukah sudah astagfirullah begitu ya. Dan rata-rata ini sudah terlihat ketika di luar ya. Karena ketika di kelas biasanya ya anteng gitu ya, saleh-saleh begitu ya, tapi ketika sudah di luar karakter yang ada akan muncul. Kemudian mohon maaf kami percepat nih, untuk ekstrakurikuler ada yang wajib pramuka SIT jelas ya, untuk dan bela diri tapak suci insyaallah. Tahun kemarin sempat kita taekwondo, tapi untuk tahun ini yang beberapa kemarin kebijakan tidak cocok nih. Misal pas akhwat mau tanding dia harus lepas kaos kaki ya, padahal kita untuk kaki bagian dari aurat, jadi kita sudah beralih untuk bela dirinya menjadi tapak suci. Untuk pilihan sesuai dengan nanti barangkali Bapak Ibu bisa memberikan pengarahan ya, yang sudah tahu ini bakatnya apa, nanti kamu eskulnya ini ya, atau nanti bisa diskusikan. Ada yang suka nulis ilmiah di KIR, ada karya ilmiah remaja ya, ada writing class, ini nulis bebas ya, yang bukan terstruktur. Ada PMR yang suka kesehatan, ada crafting dan graphic design, ini desain dengan teknologi ya, dengan komputer ataupun HP begitu, nanti kita ajarkan. Kemudian ada English Club, ada Arabic Club ya, ada KSN, nanti fokus pada pembinaan OSN. Untuk olahraganya cukup banyak juga, ada panahan, ada futsal, volley, takraw, basketball dan badminton, yang nanti kita lihat sesuai dengan potensi yang ada di anak-anak. Kemudian satu lagi terkait dengan program Humas, ini yang kemarin sudah komitmen Bapak Ibu ya untuk dilaksanakan. Ada orang tua mengaji GOTM yang setiap bulan rutin kita adakan, baik nanti online maupun offline ya.
ada parenting class tahun ini barangkali tidak terlalu seintens yang sebelumnya ya. Jadi di tiap kelas ada ada komunitas parenting yang harapannya mewadahi ya. Ketika ada masukan, ada keluhan yang sungkan, biasanya kan sungkan masuk ke kami gitu. Bisa nitip ke ketua parentingnya untuk disampaikan ke komite. Ini di bawah komite ya. Jadi di kelas ada parenting kelas, di atasnya di sekolah ada komite sekolah. Ada halal bihalal, konseling orang tua dan home visit yang barangkali nanti kita lakukan sesuai dengan kebutuhan. Ya pastilah ya ketika di awal ada anak-anak yang memang butuh penyesuaian yang lebih begitu ya. Ada yang cepat menyesuaikan dengan teman, sudah punya teman, sudah langsung bergaul. Tapi ada 1-2 anak yang memang butuh waktu lebih. Dan selama ini pengalaman ya, ada juga ada anak yang memang dulu itu awal-awal itu ini ya sampai nangis. Orang tuanya nungguin begitu, tapi ketika orang tuanya support gitu ya dan percaya kepadanya, sebetulnya di akhir kemarin ya di kelas 9 menjadi wisudawan yang terbaik ya. Artinya dari hafalannya bagus, dari prestasinya juga ranking 1 di kelas. Padahal awal-awalnya dulu saya nggak percaya, hampir bisa keluar ya ketika orang tuanya tidak support. Artinya kendo ya, artinya bisa ditarik karena setiap hari hampir ngalai ya orang tuanya ngaton begitu agar si anak bisa ketemu. Masuk ke mobil ternyata nangis ya, nangis di mobil begitu ya untuk melepas kangen. Yang ini barangkali nanti juga mudah-mudahan tidak terjadi di bapak ibu, tapi ketika itu terjadi mohon kerjasamanya dan support dari bapak ibu semua agar ini ya artinya berikan yang terbaik. Dan ini ada waktu 1 bulan untuk monggo dikuatkan ya agar mental anak sudah disiapkan dari sejak dini, dilatih nyuci piring ya, karena nanti akan nyuci nyuci piring sendiri ketika dia makan, dilatih nyuci, artinya tidak kaget nyuci baju ini ya yang biasa. Kalau yang seragam nanti kita laundry, tapi untuk yang baju biasa nanti sebagai latihan kemandirian untuk menyuci sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sekilas terkait bagaimana sinergi kami di SMBT dan PPTQ. Jadi untuk bakat, minat, dan akademik menjadi domain kami untuk menggali dan mengembangkannya. Terkait Al-Quran dan bahasa Arab terutama menjadi domain PPTQ Harapan Umat Purbalingga sebagai leading sektornya ya. Meskipun nanti tetap kita bersinergi untuk mengembangkan keduanya. Artinya untuk support bahasa Arab, Ustaz Sadah di SMP juga latihan ya. Misal saya kemudian Ustaz Yuda, Ustaz Jubur yang backgroundnya bukan pondok tentu akan berbeda ya ketika ngomong bahasa Arab. Jangan sampai santrinya ngomong bahasa Arab, gurunya ini ya plong-plong atau tidak bisa menanggapi apa yang disampaikan. Jadi kita tekankan ke Bapak Ibu guru juga untuk support di bahasa Arabnya atau di Al-Quran. Kita wajib juga ya Bapak Ibu guru untuk tahsin Al-Quran, perbaikan bacaan Al-Quran. Dan yang terpenting adalah terkait dengan akhlak dan karakter yang ini menjadi irisan kami ya di SMP maupun di pondok sebagai bagian dari pembentukan yang tidak terpisahkan dengan adanya standar kompetensi lulusan yang kita susun bersama. Insya Allah sebagai artinya kegiatan yang di pondok nanti akan sinkron dengan kegiatan yang di sekolah untuk karakter apa sih yang akan dibentuk begitu. Ini ada kemandirian di pondok bisa nyuci, di sekolah nanti apa yang akan dilakukan atau treatment apa yang harus dilakukan. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian mohon izin menampilkan kandik yang barangkali nanti sudah hampir fix untuk yang semester 1-nya. Untuk semester 2 nanti kita akan susulkan kembali. Ini terkait dengan ini bulan apa? Ini kan muncul mana? Di sini nggak ada. Ya. Sesuai yang sudah kami sampaikan juga di grup kemarin, ada yang nanya datangnya tanggal berapa begitu ya. Jadi perlu kami sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk saat ini yang kelas 7, 8, 9 sudah ada di pondok ya. Ini sesuai dengan insya Allah tidak melanggar aturan ya, karena nanti kami sampaikan dasar aturan kenapa kita bisa tatap muka ya. Tapi sekarang sudah di sini dan nanti sampai akhir tahun tidak pulang lagi kelas 7 dan 8. Jadi yang pulang nanti hanya kelas 9 karena sudah lulus.
di pertengahan besok ya, tanggal 17 wisuda, dan tanggal 18-nya sudah bisa dikembali ke orang tua dan sudah kita resmi kembalikan ke orang tua. Dan jeda itu anak-anak juga tidak pulang ya, kelas 7 8 tetap di sini agar karena kemarin sudah pulang, sudah libur ketika Idul Fitri. Jadi ibaratnya liburnya dikumpulkan ketika Idul Fitri kemarin selama 1 bulan libur di rumah, dan setelah datang nanti tidak kembali lagi, dan insya Allah nanti siap menyambut putra putri Bapak Ibu di tanggal 3 ya, 3 Juli kedatangan. Mohon disiapkan nanti kita yang putra langsung ke sini, yang putri langsung ke Pondok Putri. Nanti ada surat menyusul insya Allah terkait dengan proses kedatangan, dan syarat yang harus diikuti ya, harus wajib rapid ya, rapid antigen atau genos ya, kemarin sudah kita izinkan karena dari segi keakuratan sudah bagus. Itu jadi tanggal 3 sudah datang, nanti pengkondisian di asrama tanggal 4-nya hari Ahad, dan tanggal 5-nya sudah mulai masa ta'aruf santri, mastasa ya, atau mos barangkali kalau di sekolah yang lain. Jadi selama 1 pekan pengkondisian bagaimana kebiasaan selama ini baik di sekolah maupun di pondok kita sampaikan ke santri. Kemudian di awal KBM insyaallah tanggal 12 sudah awal KBM. Untuk kegiatan yang ada insya Allah berkaitan dengan ada Idul Adha, ini tanggal merah ya, tidak perlu nanya lagi ini libur apa enggak ya. Ini tanggal merah boleh dijenguk apa enggak ya. Ini salah ada kegiatan nanti rutinitas kita motong kambing ya atau sapi kalau di hari ini. Kalau untuk yang biasanya motongnya di tanggal 21 kita nyatai bareng ya, atau diawali dengan biasanya sirah terkait Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya. Kemudian awal mulai eskul, ada tanggal merah lagi ini dan seterusnya. Ada ini pekan bahasa, tapi ini masih kita rundingkan, tapi ada perencanaan bagaimana untuk penguatan di bahasa Arab terutama untuk yang kelas 7-nya. Peringatan HBN seperti biasa. Yang ditunggu ini kapan pulang? Ya, pulangnya di bulan September insyaallah Bapak Ibu. Jadi ini berapa? Ya hampir 2 bulan lebih ya. 2 bulan lebih karena kita mengambil momen PTS ya, mohon maaf. Penilaian tengah semester di tanggal 6 sampai tanggal 11. Setelah PTS ada jeda tengah semester, boleh kepulangan ya. Artinya yang sesuai dengan tatib yang sudah kami sampaikan, ya kisaran sebenarnya 3 bulan ya, 3 bulan kepulangan santri. Dulu pernah kita 1 bulan sekali, terasa sangat singkat ya. Jadi ketika sudah baru datang masih keingetan rumah begitu. Pas mau pulang sudah ingat rumah juga. Jadi 1 bulan itu yang praktis efektif 2 pekan ya dulu ya. 2 pekan itu yang tidak ini ya, sudah fokus. Tapi ketika dikembalikan dulu pilihannya mau 1 semester pulang atau 3 bulan ya. Dan kalau 1 semester beberapa masih ngobrol dengan orang tua santri ya, masih terlalu lama, jadi kita ambil tengah-tengah yaitu di 3 bulan sekali untuk kepulangan. Atau kita bahasanya di sini bukan kepulangan Bapak Ibu, tapi adalah birrul walidain, bagian untuk mengabdikan diri pada orang tua. Jadi harapannya jangan terlalu membanjakan banget ya, artinya melasi ke lah nubar sekang pondok turunan bayi kawin esok kan. Dari pagi sampai malam tiduran, HP-an, santai-santai nonton TV dan seterusnya. Tapi bagaimana di pembiasaan yang ada diterapkan juga untuk habis makan ya piringnya dicuci, Mas dicuci, atau Mbak piringnya dicuci dan seterusnya. Itu insyaallah bagian dari penguatan karakter yang sudah dilatih selama ini. Tidak perlu ini banget memanjakan ya. Ya maksudnya kadang mungkin barangkali melasi sudah 3 bulan atau kangen begitu ya. Esiko nyuci dewek. Tapi ini bagian dari penguatan karakter insyaallah ketika, dan bagian kita biasanya menjelang kepulangan kita kuatkan bahwa kalian pulang adalah bagian dari pengabdian atau birrul walidain kepada orang tua, berbakti pada orang tua. Pulangnya 1 pekan insyaallah, dan di hari Ahadnya sudah bisa kembali ke asrama di hari Ahad.
Kemudian Oktober, November nanti bisa kita sharekan ya, kita bagikan untuk kaldiknya yang ada, dan selalu sambil nanti kita fiskan ya. Ada GOTM tadi yang rencana outing kelas, tapi barangkali masih di sekitar Purbalingga ya, tidak terlalu jauh, tidak di luar kota. Ada BHBN Hari Sumpah Pemuda, kita ambil momen-momen untuk penguatan ya. Jadi yang kita tekankan betul-betul juga insya Allah bukan yang Islam radikal ya, tidak mengenal dengan nilai-nilai perjuangan bangsa yang ada, insya Allah kita juga mengakomodir. Ada momen Hari Pahlawan, dan di bulan November insya Allah sudah ada ujian tahfiz akhir November, dilanjutkan dengan penilaian akhir tahun di awal Desember. Udah bilang Desember saja ya. Itu persiapan barangkali, dan momen kepulangan kembali setelah diterima rapot di tanggal 18 sekaligus penjemputan. Jadi penerimaan rapot sekaligus penjemputan. Dan setiap datang karena ketika masih pandemi berarti pemberlakuannya masih sama ya, artinya wajib rapid dan seterusnya. Dan nanti aturan kunjungan barangkali kita tidak selonggar ketika normal ya. Nanti ada batasan-batasan berkunjung atau nengok ke anak seperti itu, dan nanti lebih banyak di Lutfi untuk penyampaiannya. Demikian barangkali Bapak Ibu untuk kaldik yang terakhir yang kami sampaikan, dan sekilas dari kami untuk kebijakan di pandemi COVID ini, kami sampaikan bahwa kurikulum yang ada kurikulum 2013 yang disesuaikan ya. Ada yang terbaru adalah kurikulum K13 kalau yang Bapak Ibu pendidik salah paham ya. Tapi ada setelah pandemi ada K13 yang disesuaikan karena pandemi ya. Jadi muatannya tidak terlalu banyak, dan ketika itu nanti di dinas atau di kementerian masih digunakan, kita masih menggunakan yang disesuaikan tersebut. Kemudian kegiatan memang tersentra di asrama atau di sekitar sekolah ya. Jadi barangkali banyak kegiatan-kegiatan hanya di sini. Dan yang terpenting kemarin ada yang japri saya nih Ustaz, PTM enggak ini melanggar himbauan dari Pak Presiden yang hanya 25% untuk masuk ya. Rencana ya, masih rencana. Tapi kalau di kami secara izin di sekolah kita tidak ada ya, izin PTM pembelajaran tatap muka sekolah kita tidak mengajukan, karena pernah kita mengajukan atas nama sekolah, akhirnya diminta pulang ya. Kelas 7 yang sekarang itu dulu sebelum yang awal-awal kita datangkan ya, tapi karena izinnya sekolah baru 1 bulan ya kurang lebih kita pulangkan ya, karena memang hampir semuanya SMP tidak di Purbalingga tidak ada yang tatap muka ya, hanya di Harum ketika itu, dan akhirnya kita pulangkan. Tapi setelah itu kita pelajari SKB yang ada, jadi kita berdasarkan surat SKB ya, keputusan bersama 4 menteri, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Mendagri ya, Menteri Agama, dengan panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 ya, yang kemarin yang ini berkaitan dengan PTM di masa pandemi coronavirus COVID 2019. Yang ini salah satunya adalah terkait dengan pesantren, boleh ya diizinkan untuk tatap muka dengan penerapan protokol, dengan semua sajadah terjaga begitu, dan sehingga nanti mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu. Insyaallah Bismillah kita di awal tahun sudah PTM nih, barangkali memang karena kita terintegrasi dengan pondok pesantren, kita pun nanti izinnya atas nama pondok yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur nih, sudah nembung ke BPPD, sudah disurvei juga untuk kelayakannya, dan insyaallah sudah kita datangkan santri yang ada, termasuk nanti Bapak putra putri Bapak Ibu semuanya, dan mohon kerjasamanya, aturan-aturan yang ada nanti mohon diikuti untuk kebaikan bersama, yang ini menjadi bagian dari syarat ya untuk penyelenggaraan PTM atau tatap muka. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya kami sampaikan serahkan ke Kepala Pondok Pesantren Ustaz Lutfi Ansari. Di kami ini masih SKL yang lama. Jos ya, bagaimana seorang anak itu bisa juara, organisator dan saleh dan salehah untuk putra putri Bapak Ibu. Jadi kalau tahun yang kemarin ketika anak-anak ini punya semangat ya, SMP Harum ya, jos gitu untuk penyemangat anak-anak. Jazakumullah khair. Aku qali hadza astaghfirullahaladzim, akhir kalam wa billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Semangat Bu. Masya Allah. SMPT Harum. Cus. Ngomong masih kelihatan. Saya ulang ya. SMPT Harum. Insyaallah. Karena sudah agak siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Terhormat Bapak Joko Priyanto selaku Direktur LPIT Harapan Umat Purbalingga, Bapak Misiono selaku Kepala Sekolah SMPIT Harapan Umat Purbalingga. Alhamdulillah, dan kemudian Bapak Ibu yang saya hormati. Alhamdulillah kita sudah tidak terasa ya, duduk berapa jam ya? Insyaallah dari jam 9. Ada yang jam 7 kayaknya sudah ke sini. Saking semangatnya. Kita ulangi SMPIT Harum. Masyaallah. Tidak terasa ya 3 jam tadi sudah panjang lebar ya. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan nanti mengena gitu. Sebelumnya mungkin yang saya sampaikan adalah satu ayat yang ada dalam surah Ibrahim. Bapak Ibu mungkin bisa menyimak ya. Bawa mushaf Bu. Bawa ini dompet ya. Bawa HP. Ada mushafnya? Ada? Biar hidup nih ya, karena sudah mantan panas insyaallah. Mungkin yang bawa HP dan ada mushafnya bisa dibuka surah Ibrahim ayat 37. Yang ada. Kalau yang sudah hafal alhamdulillah. Sudah hafal? Insyaallah nanti hafal insyaallah anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ayat ini adalah salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pendidikan anak-anaknya. Maka hari ini kita mencoba mentadabburi ayat ini agar nanti kita nyambung dengan peraturan yang saya sampaikan terkait dengan tata tertib untuk pesantren gitu. Yang pertama yang dipinta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang memang dikenal dengan Abul Anbiya, yang anaknya sukses semua menjadi nabi dan rasul. Anaknya siapa Bapak Ibu? Ismail dan Isa alaihi wassalam sukses menjadi nabi dan rasul. Tentunya Nabi Ibrahim alaihissalam punya metode, punya rahasia kenapa kemudian Nabi Ishak dan Nabi Ismail menjadi orang yang sukses gitu. Maka kalau kita mencoba mentadaburi dari sekian metode itu, ada 4 metode kalau kita mengambil dari ayat ini. 1, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Kata Ibrahim ketika berdoa pada Allah SWT, saya menempatkan keluargaku di tanah yang sangat gersang, tandus dan gersang di samping Baitul Haram, di dekat Masjidil Haram, karena itu masjid pertama ya. Setelah Masjidil Aqsa ya. Masjidil Aqsa. Nabi Ibrahim alaihissalam faham betul kalau ingin menciptakan generasi terbaik, maka menempatkannya pun di tempat yang terbaik, yaitu apa? Dekat dengan masjid. Insyaallah ada masjid di sini. Insyaallah. Walaupun tanah itu gersang, tandus, tetapi yang diperhatikan pertama kali adalah di mana dia tinggal, ada masjid atau tidak. Karena ini berkait dengan nanti hubungan keluarga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena insya Allah ketika dekat dengan masjid maka sholatnya terjaga. Walaupun orang pasti kadang tangga masjid juga orang tahu
katon. Nyong pada lah ya, insyaallah. Yang kedua, ini saya singkat saja. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam ya menempatkan tempat di tempat yang terbaik itu, doa berikutnya adalah Rabbana liyuqimus shalah. Jadikan keluarga itu orang yang mendirikan salat. Padahal tadi di awal doanya adalah Nabi Ibrahim paham tempatnya itu gersang. Tetapi doa berikutnya bukan ya Allah mudah-mudahan nanti lancar rezekinya, lancar airnya. Tetapi kemudian yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah menjadi orang-orang yang selalu mendirikan salat. Dan insya Allah pilihan panjenengan semua soalnya pilihan yang tepat ketika memasukkan putra-putrinya di pondok pesantren, khususnya pondok pesantren Harapan Umat. Dan insya Allah tidak gersang betul Bu? Betul ya? Hijau insya Allah. Maka setelah Bapak Ibu menempatkan anak-anaknya di sini, kira-kira nanti yang ditanyakan apa Bu? Yang diminta? Biasanya apa Bu? Oh anak kayaknya makan apa anak-anak ya? Gimana? Jarang kemudian wah di pondok mudah-mudahan betah, mudah-mudahan sholatnya terjaga, mudah-mudahan hafalan Qurannya selesai. Mungkin bisa jadi gitu. Masih ada yang kemudian begitu anaknya ditempatkan di tempat yang terbaik bernama pondok pesantren itu, yang dipikirkan adalah anaknya nyong mangan apa ya? Insyaallah. Ada nggih? Cung. Insyaallah. Kemudian, dan ini sebagai metode terbaik adalah ketika kemudian sudah menempatkan tempat yang terbaik, yang kedua adalah mendoakan bahwa anak-anak kita itu tidak terputus salat berjamaahnya. Itu yang kita minta. Allahumma amin. Yang berikutnya, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah agar anak keturunannya itu dicintai oleh manusia. Agar keturunannya itu mendapatkan posisi yang baik di mata masyarakat. Maka di doa yang lain Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdoa, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi buah tutur yang baik sepeninggalku, yaitu ketika sudah mati. Maka kalau ingin kita mendapatkan predikat ini jadi manusia-manusia yang dipandang baik oleh manusia, tentu tidak lepas dari kepribadian seseorang itu. Dan ini yang kita ingin capai di pondok pesantren ini, sehingga nanti santri ketika lulus dari sini memiliki akhlak yang baik, ya, ibadah yang baik, sehingga nanti di mata masyarakat itu menjadi manusia-manusia yang dicintai. Ketika dia pergi dirindukan, atau jangan sampai kebalikannya, ketika orang itu tidak ada syukuri. Kan ada ya, ketika nggak ada si fulan, alhamdulillah akhirnya lunga juga ya. Ada seperti itu. Maka untuk ini adalah kita berdoa mudah-mudahan anak kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki akhlak Quran, ibadahnya baik, sehingga dia di mata masyarakat itu dicintai oleh masyarakat itu. Gitu. Kemudian yang terakhir, nah ini baru kemudian setelah itu selesai bab agamanya, doa Nabi Ibrahim alaihissalam baru warzuqhum minats tsamarat. Berikan kepada anak turunan kami rezeki yang baik, rezeki yang melimpah. Jadi orientasinya adalah dari urusan agama dulu, baru kemudian orientasi duniawi. Itu mungkin sebagai pembuka. Kemudian maka untuk membentuk karakter itu kita insya Allah ada 3 divisi ya. Ada 3 divisi yang insya Allah kita akan maksimalkan. Yang pertama adalah divisi tahfidz atau divisi Al-Quran. Yang kedua adalah divisi bahasa. Ketiga divisi pengasuhan. Keempat ada divisi kurikulum. Jadi 4 divisi ini yang nanti akan menggodok, membentuk mudah-mudahan alumni Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Harapan Umat menjadi seperti yang tadi kita panjatkan, itu menjadi manusia-manusia yang berkarakter, dicintai oleh manusia. Al-Quran di sini insya Allah kita memiliki target lulus dari sini 6 juz. Berarti 1 tahun berapa? 1 atau 2? 1 atau 2? 2. Jadi 1 semester itu 1 juz targetnya. Terus tadi disinggung, terus bagaimana anak saya yang negeri,
yang dari nol. Maka disinilah nanti program pertama khususnya kelas 7, selama 2 bulan itu kita akan ada penguatan di bacaan Al-Qur'annya dulu. Karena modal menghafal itu adalah bacaan. Jangan sampai bocah urung tayang ngaji malah dikon ngapal, akhirnya peltak-peltuk orang kena gitu. Maka di 2 bulan ini kita akan maksimalkan di tahsinnya, penguatan bacaannya sebagai modal untuk menghafal berikutnya. Terus ada pertanyaan mungkin, anak saya yang sudah 3 juz gimana? Kan ada yang dari STIT mungkin ada yang sudah 5 juz. Maka kita akan tes dulu nanti. Kita akan cek dulu bacaannya, apakah bacaan itu sudah standar tajwid yang benar atau belum. Karena bisa jadi kemampuan dulu saat SD dan SMP tentu akan berbeda. Keilmuan bacaan di SD dulu mungkin belum terlalu nangkep, tapi begitu dijelaskan di SMP sudah lebih paham. Maka ketika mempraktekkan lebih mudah gitu. Dan ternyata tadi disinggung juga banyak yang dari SD umum malah malah mendahului melampaui yang dari SD Islam, STIT. Dan ternyata kuncinya adalah kesungguhan. Kesungguhan dari anak itu dan tentunya doa dari Bapak Ibu semuanya. Agar mereka terus dekat dengan Al-Qur'an, memiliki semangat di dalam berintegrasi Al-Qur'an begitu. Kemudian yang kedua adalah bahasa. Bahasa di sini tentu karena ini usia SMP, yang kita sasar adalah atau yang kita ingin targetkan adalah bahasa dasar, bahasa Arab dasar. Tidak kemudian jure naharum ono bahasa. Tidak takoni madza taf'al. Apa sih Bu? Dan orang ngerti. Maka nanti yang akan kita terapkan adalah bahasa-bahasa dasar, minimal menguasai mufrodat atau kosakata di lingkungan. Di asrama apa saja yang perlu dikuasai, di rumah apa saja, di masjid apa saja. Contoh mungkin ada namanya peci, bahasa Arabnya qolan suwah. Jadi kita minimal kalaupun belum lengkap bahasa Arabnya minimal bisa ngomong qolan suwahnya nong dia kan gitu. Apa marahnya? Sajarahnya nong dia mobil. Bisa jadi nanti di pulang-pulang tiba-tiba, Bu, minta tolong ambilin qolan suwah. Kira-kira bisa jawab teman-teman? Qolan suwah siapa gitu. Minimal itu. Bisa ngomong ini qolan suwah, ini libas, ini hida, ini maktab, seterusnya. Karena masih SMP. Kemudian ada juga bahasa percakapan dasar. Ya tadi contohnya mungkin biasanya ketemunya minta tolong ambilkan peci. Khudli qolan suwah. Sa'idli khudli qolan suwah. Seterusnya. Maka bisa jadi tiba-tiba keceplosan, mudah-mudahan ini ya. Ketika menjadi habit di sini keceplosan di rumah malah sing bingung. Aneh gitu. Mudah-mudahan nama juga target bismillah. SMBIT Jos, insyaallah ya. Ulang ya, SMBIT Jos, masya Allah. Berikutnya adalah pengasuhan. Nah, pengasuhan ini memang yang kompleks, yang masalahnya bukan masalah. PR dan tugasnya itu sangat banyak karena pengasuhan ini sebagai pengganti Bapak Ibu semua. Dimana nanti sifat asli anak itu akan muncul, gitu. Yang manja lah, dela-dela ngeluh lah, sugone atos. Semuanya kasure atos, hawane kamare panas. Terusnya tadi ceritanya biasanya ke pengasuhan gitu. Maka memang di sini pengasuhan ini sebagai wakil dari Bapak Ibu semuanya nanti terkait dengan pendidikan karakter, kemandirian, kerapihan nanti di asrama sebagainya. Nanti mohon untuk kerjasamanya terkait dengan pengasuhan. Kemudian terakhir mungkin divisi adalah divisi kurikulum yang dia akan nanti memetakan mapel-mapel diniyah ya, ada fikih, ada sirah, ada hadis tadi sebagainya gitu. Karena sudah siang jam 10 ya, kita langsung saja ini untuk jadwal harian. 4 divisi inilah yang akan masuk di 24 jam anak ini. Dipotong masa istirahat, dipotong masa tahanan, dipotong masa istirahat. Pertama adalah dari jam 3:30 nanti semua santri akan sudah mulai dibangunkan oleh siapa? Oleh pengasuhan. Yang biasanya mungkin di rumah biasanya jam pira, Pak? Bapak Ibu jam pira, Pak?
Biasanya jam 7 nembe tangi ya. Sekarang jam 3:30 harus sudah bangun. Untuk apa? Untuk qiyamul lail dan prepare sholat subuh. Karena begitu dibangunkan orang ujuk-ujuk bangun. Jadi kita butuh waktu yang lumayan, insyaallah 1 jam. Digugah wis tangi, ninggi apa? Pindah ke kamar lain, pas lihat lagi sedang bengkuk maning. Terusnya kayak gitu muter. Maka ini perlu perjuangan dari pengasuhan, masya Allah kita. Kemudian setelah ini bangun semua, ya sholat subuh, kemudian dilanjutkan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan di hari Senin sampai Kamis. Oh salah nih berarti. Sampai Jumat ya. Sampai Jumat itu adalah tahfidzul Quran, di mana nanti di jam pertama ini dipakai untuk isti'dad atau persiapan menghafal dulu. Nanti disetorkannya jam 7:30 sampai 8:30 di jam pertama sekolah itu. Dia akan menyetorkan hafalan yang sudah tadi susah mati, bangun hidup, bangun tidur, ngantuk, masya Allah. Nanti kemudian dicek hafalannya oleh guru pembimbing masing-masing di jam 7:30 sampai jam 8:30. Kemudian di jam 6 ya, tadi di antara ini jam 6 sampai jam 7 ini akan dipegang lagi oleh pengasuhan. Agendanya apa? Agendanya adalah makan pagi, piket asrama, persiapan ke sekolah. Dan itu akan dicek nanti kebersihannya. Untuk pendidikan kebersihan itu setiap sebelum sekolah asrama wajib dibersihkan dan dirapikan. Bok nanti ada anduk yang masih geletak neng kasur, itu tidak boleh, harus berspray. Lampu masih nyala, itu yang akan kita coba biasakan sehingga nanti di rumah mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan 3 tahun itu menjadi sebuah habit yang dia menjadi kebiasaan. Begitu meninggalkan ruangan, lampunya sudah dimatikan gitu. Dan ini tugas pengasuhan, nanti akan dicek setiap pagi sebelum sekolah itu dan akan dinilai. Ya, akan dinilai dan akan direkap nilai harian itu dapat A atau B di akhir bulan. Sebagai pendorong nanti kita akan berikan reward atau penghargaan kamar mana yang bersih. Ya hadiah sih mau apa? Mungkin hanya sekedar sukro, hanya sekedar apalagi makanan-makanan ringan lah. Tapi itu sebagai apresiasi untuk mendorong anak itu giat untuk membersihkan tempat tinggalnya. Karena tempat tinggalnya sekarang adalah asrama, begitu. Kemudian tadi lanjut tahfidz jam 7:30 sampai jam 8:30. Nah ini kita lewat, sekolah tadi sudah jelaskan. Dari jam 8:30 sampai jam 3 itu sekolah. Dan ini mungkin ada perubahan. Kalau dulu yang mungkin punya anak adiknya di sini dulu, kakaknya sudah di sini dulu mungkin agak berbeda. Dulu itu jam 2. Sekolah itu hanya sampai jam 2. Jam 2 sampai asar itu dipakai untuk istirahat ceritanya. Ternyata Bapak Ibu, jam segitu itu anak itu istirahatnya ternyata bukan tidur. Kenapa Pak? Dolanan, pelayon, bal-balan, masya Allah. Itu istirahatnya mereka. Berbeda dengan kita. Yang coba istirahat adalah tidur, rebahan. Ternyata anak begitu ganti kegiatan, nggak ada kegiatan, mereka tidak mungkin tidur jam segitu. Tetapi mereka tadi bal-balan sebagainya. Maka kita isi dengan hal selesaikan masalah akademiknya sampai jam 3. Kapan mereka kemudian tadi olahraga dan sebagainya, kita pindah di asar. Setelah asar itu, setelah sholat asar, anak itu kegiatannya disebut bebas nih, bebas nih. Ada yang mungkin nyuci, nggak suka olahraga, nyuci. Ada yang olahraga yang memang dia masa-masa pertumbuhan kan ini pengennya gerak terus gitu. Kalau begitu jagongnya langsung ngantuk. Tapi begitu langsung sehat gitu. Kemudian setelah ini nanti ini tanggung jawabnya oleh pengasuhan, didampingi. Tapi tidak bukan kegiatan resmi. Artinya tidak kamu harus gini, tapi mau olahraga silahkan, mau nyuci silahkan, mandiri ya, kegiatan mandiri. Harapannya tadi disinilah terbentuk mereka bisa mengatur waktunya. Kapan dia harus nyuci? Karena waktu kosongnya di sini di asar. Dan tadi malam masya Allah jam 11 ada yang nyuci di sini. Jam 11 malam ternyata ada yang nyuci ya. Luar biasa. Mau difoto lupa ya.
Setelah ini persiapan sampai jam 5 ya. Jam 5 itu sudah mulai dipanggil untuk bersih-bersih diri. Persiapan sholat maghrib. Nah, setelah sholat maghrib nanti dilanjutkan tahfidz lagi Senin sampai Kamis saja. Nah, baru nanti maghribnya ngapain? Nah, ini baru bahasa mulai masuk ya. Di hari Jumat maghrib itu bahasa sudah mulai masuk. Agendanya apa? Agendanya adalah kita nyambung ke isya'nya. Di hari Senin sampai Kamis ba'da isya itu nanti ada pemberian mufrodat atau kosakata bahasa Arab kurang lebih 30 menit oleh bagian atau bidang bahasa sampai hari Kamis. Di hari Jumat maghribnya inilah nanti akan diulang untuk mereview, untuk mengetes apal apa urung ngapal nasiki mengko kelalen gitu kan. Maka kita coba akan cuji di hari Jumat itu kemampuan menangkap kosakata itu baik tulisan maupun lisan gitu. Kemudian pada isyanya di hari Jumat berarti ini sudah pengasuhan, mau evaluasi secara umum ya, belajar malam sebagainya. Kemudian di hari Sabtu, nah ini hari Sabtu ada 3 sesi yang mereka diisi oleh bahasa. Yang pertama subuh. Subuh akan diisi oleh jam bahasa sama jam dengan tahfidz sampai jam 6. Kemudian di pada maghribnya sampai jam 7:30. Kemudian di pada isyanya lanjut lagi. Biasanya kalau Sabtu itu muhadharah. Muhadharah itu latihan pidato, latihan pidato. Jadi nyambung dan di sekolah ada khitobah ya, kultum ba'da zuhur, nanti dilanjutkan setiap pekannya juga ada latihan pidato untuk menyampaikan ide-ide yang ada di kepalanya untuk melatih keberanian diri gitu. Kemudian baru dari jam 8:30 ini sampai jam 10 malam, ini salah ini ya bahasa. Itu dipegang lagi oleh pengasuhan, pendampingan belajar malam dan pengkondisian tidur. Di mana jam 10 malam anak itu sudah harus tidur semua. Karena apa? Nanti bangunnya gasik. Kalau kemudian dibiarkan begadang pasti akan susah dibangunkan. Jadi maksimal jam 10 malam lampu sudah mati semua, insya Allah sudah tidur semua, dan sebelumnya akan dibimbing bacaan-bacaan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW sebelum tidur. Begitu. Ini Senin sampai Sabtu. Nah, kemudian hari Ahad. Hari Ahad full memang secara umum dipegang full oleh pengasuhan. Kecuali di subuhnya. Subuh ini nanti masuk lagi jam bahasa sampai jam 6. Untuk praktek apa? Praktek muhadatsah atau percakapan sehari-hari gitu. Mungkin ini ya. Satu lagi mungkin ya. Di malam Sabtu untuk membiasakan qiyamul lail nanti akan ada program qiyamul lail berjamaah di setiap malam Ahad. Nah, di sini berarti mana? Di sini ya, di sini di jam 3, setengah 4 itu sampai jam 4:30 sudah qiyamul lail berjamaah gitu. Itu mungkin untuk agenda harian anak-anak, sehingga ini akan nyambung dengan nanti Ustadz kapan saya boleh menghubungi anaknya Pak Gurunya menghubungi anaknya. Maka yang akan kita jadwalkan adalah pertama, Bapak Ibu boleh menghubungi putra-putrinya 1 pekan 1 kali. 1 kali. Kalau yang sudah berjalan itu setiap akhir pekan. Setiap akhir pekan Bapak Ibu diberikan jatah kesempatan untuk menghubungi anaknya. Telepon, by phone. Tapi kemudian kemarin ada beberapa evaluasi, apakah menghubungi anak ini dengan video call atau seluler saja. Ini yang perlu disepakati hari ini ya. Maksudnya kayak biar kita palu gitu. Jadi tidak ada pelanggaran nanti. Yang melanggar malah bapaknya. Disuruh teleponnya pakai seluler, malah telepon pakai WA punya. Maka saya berpikir kalau urgensinya hanya sekedar komunikasi, lebih efektif adalah seluler. Gitu. Kalau hanya poinnya adalah komunikasi. Kenapa? Kemarin evaluasinya adalah
ketika lewat video call itu kebetulan, bukan kebetulan, ini sengaja apa kebetulan Pak nggih. Jadi memakai HP ustadznya, musyrifnya, karena belum bisa menyediakan HP khusus. Akhirnya HP itu diberikan ke anak tanpa apa namanya, kan ketika telepon kan kadang mengser gitu. Yang dibuka adalah Facebook, Shopee, sampai COD-an, Insya Allah. Pas udah HP-nya di Ustaz, kok ada WA? Kapan mau jam berapa kita mau ketemu? Ternyata pesan sesuatu lewat HP-nya Ustadznya, Masya Allah. Atau kemudian bikin status, bikin status di Instagramnya atau di Facebooknya. Makanya itu mudarat yang ingin kita hindari. Kalau Bapak Ibu sepakat, ini sepakat atau itu seluler saja? Pripun Bu? Apa tadi? Ikut ya? Yang cuma apa yang video call coba? Yang seluler? Oh bingung apa ya? Atau belum ya? Belum merasakan ya? Insyaallah. Tapi kalau yang di Klaten ya, sebagai perbandingan ya, kalau di Klaten itu memang yang berjalan adalah seluler. Jadi memang poinnya adalah komunikasi. Mungkin kangen. Karena ini adalah apa namanya ya, fasilitas bisa diambil atau tidak. Karena ternyata di lapangan itu, terutama di kelas 8, kelas 9, karena sudah agak besar, justru kalau ditelepon itu nggak mau. Izin. Onus gedut apa mana sampai tiliki, insyaallah. Berbeda dengan kelas 7 memang nanti di sebulan 2 bulan itu memang masa adaptasi, mereka masih apa ya, biyungen gitu ya, biyungen. Tapi nanti setelah kelas 8 baru biyungnya ke anakan gitu ya. Mikir anak, terus padahal anaknya sudah enjoy, udah betah di sini, udah nyaman, sudah fokus belajar. Tapi kemudian ditanya ke ustadznya, Ustadz, kok anak saya nggak nelpon-nelpon? Padahal anaknya dipanggil nggak mau. Ada seperti itu, begitu. Itu untuk telepon. Mungkin untuk biar tidak memanjang, kita buka diskusi dulu terkait telepon ini. Ada yang mau disampaikan dari Bapak Ibu mungkin? Monggo. Biar ini nggak ngantuk juga. Gimana? Langsung diskusi. Iya, langsung diskusi saja terkait ini dan selanjutnya, karena sudah jam 10:30 kurang. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang ingin disampaikan terkait dengan berarti saya buka saja telepon, kemudian berikutnya adalah kunjungan, berikutnya adalah uang saku yang mesti ditanyakan, berikutnya adalah laundry. 4 hal yang mungkin kita coba buka untuk diskusi. Monggo dari Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan kalau mau disampaikan. Ada? Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya atau diskusi, saya perkenalkan dulu. Saya salah siswa dari Ananda Salvaraya Bilakul. Putri. Anak saya sekolahnya di sini juga. Ini masuk ke SMP-nya juga di sini. Kemudian anak saya dua-duanya juga di sini. Kalau menurut saya untuk masalah telepon itu, kalau kita menggunakan seluler itu yang satu adalah reguler, kemudian yang berikutnya ada tadi yang disampaikan adalah menggunakan video call. Okay. Kalau yang saya alami selama ini, kalau kita menggunakan video call itu menggunakan menggunakan jaringan WA. Itu baiknya itu kalau semisal kita sudah minimal sekali 1 bulan sekali video call. Iya. Kalau kita hanya sekedar komunikasi betul, kalau kita bilang itu menggunakan reguler. Kemudian kalau di sini juga saya menambahkan, ya kalau di sini kan sudah bagus, itu sudah bagus untuk anak-anaknya. Kemudian di pondoknya juga saya lihat sudah bagus, anak-anak saya juga mulainya di sini saya Pak Puji. Itu yang satu milik di sini. Untuk ketemu dengan anak itu, kalau kita saya sarankan lagi itu tadi, kalau kita itu kalau di sini di sekolah ini sudah ada satgas COVID-nya, kita perlu betul-betul atau ini. Jadi apa namanya, bagusnya itu memang namanya pondok itu tidak tidak daring. Kalau daring itu tidak bagus. Jadi bagusnya untuk di sini. Anak saya juga bisa udah dari kelas 1 itu cuma pulang berapa tetap di sana ada sebut COVID-nya. Jadi kalau ada yang sakit
ada yang pilek-pilek jadinya langsung di tangan di karantina di dalam itu. Jadi kelebihannya kalau kita mengacu di pesantrennya itu lebih baik seperti itu. Jadi tidak dari kalau dari itu tidak banyak yang nyambung, malah orang tuanya yang belajar nanti malah orang tuanya yang bingung. Seperti itu. Jadi itu kalau saya itu seperti itu. Kemudian saya nambah lagi mulainya dari yang tadi itu, kalau bisa di sini tuh apa anak-anak yang SMP itu ya, SMP itu kan kalau dari sini pulang ke sana ya ke asrama itu, kalau bisa jangan apa namanya yang menjemput itu kalau bisa hotel. Jadi tidak ada kata siswa yang jalan apa namanya itu layar kuyur itu jelek sekali ya jadi itu. Jadi tertib terutama anak putri ya. Kemudian tuh anak laki-laki itu ini di sini juga masih berlaku sekarang apa namanya ekstra ketat Pak. Karena apa? Mereka banyak yang main-main, kadang-kadang main-mainnya yang seperti itu, jadi perlu bimbingan dari khusus. Kalau saya prinsip saya lebih baik menangis sekarang daripada menangis yang akan datang. Jadi bukan karena apa? Kemudian bagus kalau di sini dapurnya lewat sudah. Kalau saya dapurnya lewat trompet. Kalau anak saya di sini mungkin dapurnya dengan bel ya kan. Jadi bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Trompet. Jadi itu saran saya yaitu kalau memang reguler itu tapi apa namanya kalau reguler sudah komunikasi 1 minggu sekali bisa, tapi kalau untuk misal mau video call 1 bulan sekali atau apa kalau dalam arti tidak bisa untuk dijemput atau apa tidak bisa untuk ditengok. Iya. Seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab saja. Wah ada lagi ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti ini baru ada ide baru berarti. Ide baru, jazakallah pada Pak Puji ya. Kebetulan sebenarnya saya tetangga ini Pak Puji sebenarnya apa namanya ini juniornya berarti. Saya orang Bojong berarti, Insya Allah. Pertama adalah terkait dengan pembagian tadi. Karena ini jatahnya per pekan ya, berarti kalau memang ini disetujui oleh Bapak Ibu, pekan pertama sampai pekan ketiga adalah by phone seluler tadi ya, seluler, baru di pekan keempatnya sebagai ganti mungkin ya. Karena biasanya ada kunjungan sebenarnya, tapi karena ini masa pandemi kita belum boleh bertemu langsung, mungkin lewat video call. Mau pengen baru anaknya jadi lemu apa diganteng pakai serawadok kayak biasanya, karena nanti masa puber kayak biasanya berubah. Lebih setahun langsung bikin datang ke sini mulus. Kelas 8 sudah mulai banyak bintangnya, insyaallah. Kemudian kedua antar jemput secara on time. Nah, alhamdulillah memang untuk pelaksanaan KBM itu kita sebenarnya sudah terpisah. Kalau dulu memang sekolahnya di sini, kita lihat terlalu riskan ya. Di jalan juga tadi betul bersilveran, kadang mampir maring Alfamart sebagainya gitu kan. Dan ternyata memang rawan juga ketika harus nyebrang itu di depan plang beli kembar itu dengan jumlah yang sekarang 160 kali 3 berapa? 150-150-an lah. Kalau kemudian ini kadang di jam yang sangat singkat itu, jam segitu juga sedang ramai-ramainya di jalan itu orang banyak ini berangkat kerja gitu. Dulu juga sempat ada kejadian tabrakan gitu. Naudzubillah min dzalik gitu. Maka untuk sekarang insya Allah tidak, untuk selama pandemi itu memang dipisah. Jadi tidak ada anak kesini gitu. Asrama dan belajarnya di area masing-masing, putra dan putri. Itu. Yang dua apa tadi? Udah ya? Sama gitu? Alhamdulillah insyaallah. Apa tadi? Tim gugus berarti ya? Insyaallah ada ya, tim gugus yang memang ketika memang ada anak yang flu, kita sediakan pertama adalah ruang isolasi. Ya, kita sediakan. Nah, itu nanti akan otomatis di karantina sampai sembuh lah gitu. Kita tetap akan dicek secara medis, ada tahapannya insyaallah. Gitu. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Kemudian mungkin ada lagi, monggo Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dari Bapak Ibu. Yang mau saya tanyakan adalah kali Ibu Sinten namanya? Saya dengan Ibu Ati dan
dari siswa Almas Firdausi. Yang mau saya tanyakan adalah bila suatu saat ada santri yang mungkin dalam masa perjalanan dari kelas 7 sampai kelas 9 kemudian orang tuanya mungkin mengalami suatu dalam ekonomi atau segala macam, kemudian bisa dikatakan si santri ini dalam keadaan tidak mampu orang tuanya. Apakah dari SMP IT Harapan Umat ini ada bantuan atau bagaimana pada santri, karena kedepannya kan kita tidak pernah tahu nih masa depan kita gitu. Misalnya ada, kalau di MI itu kan ada dana PIP, dana PSN dan sebagainya. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Direktur nih. Assalamualaikum. Baik. Bertanya, kalau ada siswa pesantren yang mungkin terlalu misalkan dari hal yang diinginkan, apakah ada keringanan pembayaran atau yang lain ya untuk bisa melakukan denda pidana? Insya Allah dari kami kebijakan itu ada, tentunya dengan catatan ada pemberitahuan, pemberitahuan dari wali muridnya atau mungkin wakili mengajukan ke biasanya ke langsung kami di LPIP. Jadi kalau masalah keuangan langsung ke LPIP. Kalau pihak sekolah atau pesantren fokus pada pembelajaran, kebijakan-kebijakan terkait dengan pembiayaan dikeluarkan oleh LPIP. Keuangan melalui dari di prosedurnya itu. Monggo kalau nanti terjadi hal-hal yang diinginkan, mudah-mudahan tidak terjadi pada kita semua. Tapi kita sudah menyiapkan kebijakan di pengajuan resmi dari orang tua santrinya ke PIT, dan insya Allah nanti akan kita ambil kebijakan. Karena itu untuk PIP kita ada Ibu, jadi Bapak Ibu semua yang ketika SD maupun MI-nya dapat PIP nanti bisa mengumpulkan berkasnya ya, kartu, kan ada kartunya itu ya, kartu yang bisa dikumpulkan bisa ke wali kelas atau bisa ke kantor ya. Dan setelah ini anak-anak berangkat, kalau untuk beberapa anak memang ada juga yang dapat kalau ini memang baru PIP ya, kalau BSM kan memang barangkali itu khusus untuk yang ini, tapi kalau PIP insyaallah bisa dilanjutkan ketika kemarin SD atau MI-nya dapat itu. Kata Ibu. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحياة.